Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahab. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Landasan Sosiologi Pendidikan. Pengertian landasan pendidikan, secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contohnya landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual, contohnya landasan pendidikan. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama dari istilah praktik pendidikan dan yang kedua dari istilah studi pendidikan. Praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Selanjutnya, landasan sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris, bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, teoritis, peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan. Dan yang ketiga, kumulatif, sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dan terjadinya perubahan di masyarakat. Dan yang keempat, nonetis. Teori ini menceritakan apa adanya tentang individu dan masyarakat, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Seorang Muradi pada tahun 1988 menulis bahwa sosiologi pendidikan meliputi 1. Interaksi guru dan siswa, 2. Dinamika kelompok di kelas, dan diorganisasikan intra-sekolah. Dan yang ketiga, struktur dan fungsi sistem pendidikan. Yang keempat, diskusi masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Adapun faktor-faktor interaksi dan proses sosial sebagai berikut. Yang pertama, imitasi, bisa bersifat positif atau negatif. Yang kedua, sugestif, menerima atau tertarik pada pandangan dan sikap orang lain yang berwibawa dan berwenang. Dan yang ketiga, identifikasi, menyamakan dirinya dengan orang lain baik secara sadar maupun tidak. Dan yang keempat, simpati, seseorang yang ikut merasakan perasaan orang lain. Dalam proses sosial terdapat interaksi sosial, yaitu suatu hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, kontak sosial, yang kedua, komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu 1. Kontak antar individu, misalnya anak dengan ibu, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Dan yang kedua, kontak antar individu dengan kelompok, misalnya guru yang sedang mengajar di kelas. Dan yang ketiga, kontak antar kelompok, misalnya rapat orang tua siswa dengan guru. Dan yang kedua, syarat yang kedua, yaitu komunikasi, adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang. Alat yang dipakai untuk mengadakan komunikasi, yang pertama, pembicaraan dengan segala macam nada seperti bisikan, halus, kasar. Yang kedua, mimik wajah seperti raut muka, pandangan, dan sikap. Dan yang ketiga, lambang, bahasa isyarat untuk difabelkan. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dihanut oleh pengikutnya, yaitu pertama, paham individualisme, yang kedua, paham kolektivisme, yang ketiga, paham integralistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat. Dan yang keempat, sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Dan yang keenam, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapi. Dan yang terakhir, sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Adapun fungsi kajian landasan pendidikan itu terbagi tiga. Yang pertama,
kedua, fungsi prediksi. Yang ketiga, fungsi utilisasi. Yang pertama, fungsi eksplanasi, menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Dan yang kedua, fungsi prediksi, meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, fungsi utilisasi, menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Teori-teori sosiologi. Teori-teori sosiologi terbagi 4. Yang pertama, teori struktural fungsional. Yang kedua, teori konflik. Yang ketiga, teori fenomenologi. Yang keempat, teori interaksi simbol. Yang pertama, teori struktural fungsional merupakan salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories. Yang kedua, teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berada dengan kondisi semula. Dan yang ketiga, teori fenomenologi. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Dan yang keempat, teori interaksi simbol. Jadi kalau pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Pokok-pokok penelitian sosiologi pendidikan. Pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. A. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang B. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Dan C. Fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status. Yang D. Hubungan pendidikan dengan sistem tingkat atau status sosial. Yang E. Fungsi sistem pendidikan formal bertali dengan kelompok rasial dan kultural. Yang kedua, hubungan antara manusia di dalam sekolah. Yang A. Hakikat kebudayaan sekolah sejauh dan perbedaan dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang B. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial dan pola interaksi informal sebagai tempat dalam kuik serta kelompok murid lainnya. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Yang A. Peranan sosial guru-guru. Yang B. Hakikat kepribadian guru. Yang C. Pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak. Dan yang D. Fungsi sekolah dalam sosialisasi murid. Yang keempat, sekolah dalam masyarakat. A. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah. Yang B. Analisis proses pendidikan yang dapat dalam sistem sosial dalam masyarakat di luar sekolah. Dan yang C. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Yang D. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat bertalian dengan organisasi sekolah yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam keseluruhan masyarakat. Demikianlah penjelasan tentang landasan sosiologi dari PPT yang saya buat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.